Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang beberapa kisah saya dalam awal mula beternak entok, yang awalnya itu rugi lebih kurang jutaan rupiah hingga sekarang bisa menghasilkan keuntungan puluhan juta teman-teman sekalian, ataupun jutaan rupiah per transaksi teman-teman sekalian. Oke, simak video ini tanpa skip-skip agar teman-teman sekalian bisa memahami hasil dari riset saya lebih kurang 3 tahun sampai dengan 4 tahunan ini teman-teman sekalian. Oke, pertama itu saya awal mula beternak entok itu karena ada modal kawan-kawan sekalian. Ada modal itu cukuplah untuk beternak entok lebih kurang 20 ekor indukan sampai dengan 30 ekor indukan. Nah, karena di situ saya awal mulanya masih belum memiliki ilmu sama sekali kawan-kawan sekalian. Ilmu sama sekali masih belum ada. Pakan aja saya masih belum mengetahui pakan apa yang tepat untuk entok, dan pakan apa yang disukai untuk entok. Minumannya juga saya masih belum tahu kawan-kawan sekalian. Nah, situ saya nekat saja membeli entok itu. Anakan entok awal mulanya, anakan entok usia 3 bulan, indukan itu langsung, dan juga basor kawan-kawan sekalian. Nah, karena saya punya modal, saya ya nekat-nekat saja dalam beternak entok ini. Saya beternak, bahkan tempat pakan itu masih belum ada teman-teman sekalian. Jadi saya beri pakan itu langsung di ember, di tempat ember kawan-kawan. Nah, itu satu hari saya mentakar pakannya itu pertama awal mulanya itu langsung menggunakan full pellet kawan-kawan. Full pellet sama limbah rumah tangga. Jadi kalau ada nasi-nasi sisa, sayur-sayur sisa itu saya berikan. Nah, saya pemberian pakannya itu lebih kurang 1 minggu saja sudah mulai terasa kawan-kawan sekalian. Makan entok ini berbanding jauh daripada memberi pakan ayam, karena memang pakan entok ini sangat-sangat banyak kawan-kawan sekalian. Saya sendiri juga awal mulanya berpikir hanya seperti memberi pakan ayam saja, tidak terlalu banyak. Tapi entok ini jika kita beri pakan full pellet, nafsu makannya bisa 2 kali lipat dibandingkan kita beri dedak. Karena memang kan pakan full pabrik itu dia lebih disukai oleh entok-entok ini. Jadi saya sekarang ini sudah memulai dengan pakan racikan. Nah, awal mulanya itu saya bilang rugi jutaan rupiah itu ya karena entoknya diberi pakan terus menerus, dan pakannya lama-lama makin kurang karena biaya kos pakannya itu semakin tinggi. Entoknya bukan makin gemuk kawan-kawan sekalian. Setiap hari itu saya beri pakan, tapi tidak saya pegang. Entok itu tidak saya pegang, tidak saya elus, tidak saya timbang. Jadi saya hanya beri pakan, beri minum, tinggal beri pakan, beri minum, setuju itu terus menerus. Nah, pada saat proses saya pembuatan kandang, ada kandang baru, itu entok saya langsiri, saya gotong, saya bawa ke satu tempat. Entok itu tempat barunya agar lebih nyaman. Nah, pada saat saya angkat, entok itu tinggal tulang belulang kawan-kawan sekalian. Hanya nyawanya saja yang ada, tinggal tulang berlapis kulit. Ternyata entok-entok itu kurus karena pakan saya itu mungkin dahulu itu kurang, dan juga pakannya itu kurang baik untuk pertumbuhan entok ataupun untuk menaikkan bobot badannya, atau bisa dibilang kurang makan lah kawan-kawan sekalian. Jadi entoknya banyak yang kurus dan lama kelamaan mati, lumpuh mati kawan-kawan sekalian. Jadi ya seperti itulah awal mulanya saya beternak entok. Nah, kegagalan selanjutnya ialah pada saat saya menjadi pengepul ataupun menjadi agen. Dulu pernah saya juga menjadi agen, tapi sekarang pun juga masih menjadi agen. Tapi dulu itu masih nol ilmu dalam beternak entok ini. Dari segi pakan saja saya dan perawatan entok saya itu masih sangat-sangat kurang karena memang masih belum ada ilmunya. Nah, awal mulanya saya itu beternak entok ataupun menjadi pengepul itu melihat peluang di grup jual beli entok. Nah, di situ saya beli entok di area perkampungan. Itu beli anakan entok teman-teman, beli anakan entok harga 7.000, 8.000. Nah, lalu saya jual kembali di grup jual beli entok itu di harga 11.000, 12.000, pokoknya untung 4.000, untung 3.000 itu saya jual. Ya lumayan kawan-kawan sekalian. 10 ekor saja saya dapat, kalau di untung yang 4.000 itu bisa menghasilkan 40.000 rupiah
per 10 ekor anakan entok. Kalau 20 ekor kan sudah lepas gaji lah Rp80.000 ataupun dapat 30 ekor. Tapi biasanya saya itu dapat kalau di perkampungan itu di atas 50 ekor. Jadi ini hari dapat, ini hari besoknya langsung laku. Ini hari dapat, terus menerus seperti itu, langsung laku. Jadi kalau dikira-kira jadi agen itu jauh lebih menguntungkan, tapi ya banyak sekali resiko-resiko yang ada di lapangan. Contohnya entok, kita jika masih belum tahu gejala entok sakit ataupun entok sedang sakit, itu sangat berbahaya jika kita mengambil saja, teman-teman sekalian. Itu di pasaran ataupun di perkampungan itu sampai dengan 100 ekor saja lah kita dapat satu per harinya. Jika kita belum tahu, ada 2 ekor saja entok yang terkena virus mata biru ataupun virus lainnya seperti kolera, berak kapur, berak hijau, itu 1 aja atau 2 ekor bisa dalam jangka waktu 2-3 hari entok 100 ekor tadi bisa mati secara bersamaan, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi keuntungannya juga besar, risikonya juga besar jika kita mengambil suatu tindakan yang besar, maka resikonya juga besar, kawan-kawan sekalian. Jadi keuntungannya besar, kerugiannya juga besar dalam beternak entok ini. Asal kita konsisten dan tahu gejala penyakit, juga pemberian pakan yang ideal untuk entok, maka semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, kawan-kawan sekalian. Nah, kegagalan selanjutnya ialah jika saya dulu sudah mulai memiliki modal yang besar dari jual beli anakan entok ataupun DO anakan entok, itu sudah mulai punya modal besar, kawan-kawan sekalian, sehingga saya mulai menyetok ataupun mengumpulkan basor-basor untuk dijual ke pasar, ke pajak, untuk para peternak. Itu saya kumpulkan lebih kurang hampir dulu 200 ekor basor, kawan-kawan sekalian. 200 ekor basor itu saya pelihara lebih kurang nggak sampai lah 1 minggu jual. Ternyata, kawan-kawan sekalian, saya sedikit teledor ataupun masih kurang ilmu. Itu entok saya ambil dari luar kota, sistemnya online, saya berhubungannya secara online. Entok itu naik bus, kawan-kawan sekalian, naik bus sampailah di kota Medan. Nah, sampai di Medan itu saya bayar langsung, kawan-kawan sekalian, saya langsung campurkan dengan entok-entok yang sehat di area kandang, karena saya lihat sekilas entok itu sehat, wajah merah merona lah, kawan-kawan sekalian, masih merah seger. Ternyata, kawan-kawan sekalian, lebih kurang 3 jam saja entok itu ada yang lumpuh. Nah, saya kira hanya capek di perjalanan saja, kawan-kawan. Ya, saya berpikir positif lah, tidak berpikir negatif sama sekali. Saya kira itu entoknya sedang lumpuh karena kecapean di perjalanan. Ternyata di sore harinya ataupun di malam harinya entok itu mulai kejang-kejang. Nah, jika kejang-kejang di situ sudah mulai panik lah, kawan-kawan sekalian, karena entok ini sangat rawan dengan yang namanya virus, apalagi virus mata biru, kawan-kawan sekalian. Itu virus yang sangat menakutkan bagi para peternak entok. Entok bebek, angsa, semuanya terserang penyakit itu, kawan-kawan sekalian. Itu sangat ditakutkan sekali oleh para peternak entok. Mau itu di Medan, di Sumatera Utara, bahkan di seluruh Indonesia itu sangat ditakuti, kawan-kawan sekalian. Jadi di malam harinya itu dia kejang-kejang, langsung saya pisahkan, kawan-kawan sekalian. Nah, ada 20 ekor entok itu saya ambil dari luar kota, maka saya pun sudah kelupaan yang mana dari luar kota tadi itu yang mana, karena kan bentuk entok ini kalau ada 200 ekor sudah 20 ekor saja dimasukkan, dijadikan satu ke 200 ekor, maka kita sudah lupa yang mana entok tadi itu, kawan-kawan sekalian. Ternyata, kawan-kawan sekalian, semua entok yang dari luar kota tadi itu membawa virus dan membawa wabah penyakit. Maka entok yang ada 200 ekor basor tua itu di area kandang saya tewas mati semua, kawan-kawan sekalian. Ada yang kejang-kejangnya 3 hari, ada yang kejang-kejang seminggu, ada yang hampir 1 bulan dia kejang-kejang saja, kawan-kawan sekalian. Kejang-kejang, kelamaan mati. Maka di situ saya mengambil inisiatif, saya sebelum mati ataupun sebelum dia terkena kejang-kejang, saya potong, kawan-kawan sekalian, saya bubuti, lalu saya bagi-bagi tetangga, kawan-kawan sekalian. Jadi ini cerita real, saya bagi-bagi tetangga, itu memang asli. Basor setiap 1 gang di tempat saya itu saya bagi-bagikan. Nah, jadi memang beberapa sempat saya potong, beberapa sempat saya jual itu untuk resto ataupun memang ke rumah makan, dan
hampir lebih kurang 70% sampai dengan 80% itu tidak selamat kawan-kawan sekalian. Karena saya masih sayang, saya masih mencari obat-obatan apa saja yang ada untuk mengobati entok tersebut. Bahkan hampir habis 300.000 beli obat-obatan. Semua obat-obatan injeksi, suntik, itu semua saya beli untuk menyelamatkan entok tadi. Tapi tidak ada satupun yang selamat. Nah, dari situ kita belajar bahwasannya beternak entok ini harus benar-benar mengetahui beberapa ilmu, mau itu pemberian pakan, kandang, dan juga mengetahui beberapa gejala penyakit entok. Jadi kita harus menguasai semua itu agar bisa menjalankan bisnis budidaya entok ini. Nah, dari kegagalan tersebut saya bisa mendapatkan ilmu, dan juga istilahnya itu kegagalan tersebut saya anggap satu pengajaran ataupun sekolah. Yang namanya sekolah itu pasti banyak kegagalan, dan juga kita yang namanya sebagai murid itu ya harus tabah kawan-kawan sekalian, mau itu kita merasakan rugi ataupun merasakan keuntungan. Nah, jadi setelah itu saya mulai belajar, saya mulai mengetahui semua penyakit entok dan juga semua gejala entok, mulai entok dari entok menetas, bertelur, semuanya saya pelajari. Nah, sekarang saya sudah mulai menuai keuntungan karena saya sudah paham konsep-konsep dalam beternak entok ini, teman-teman sekalian. Jadi pada saat kita membeli entok itu tidak boleh dicampurkan di satu kandang, karena entok tersebut bisa saja membawa virus atau membawa penyakit dari kandang sebelumnya. Maka kita harus mengkarantina entok tersebut lebih kurang 1 minggu ataupun 2 minggu, paling cepat itu 1 minggu. Karena entok ini kawan-kawan sekalian, dia sakit tapi badannya kebal. Itu biasanya virus itu bisa menggerogoti. Sistem kekebalan entok itu sampai dengan 3 hari. Entok ini kebal, 1 hari kebal, 2 hari kebal, 3 hari kebal. Hari keempat sistem kekebalan tubuhnya tidak bisa menahan virus yang terus-menerus menyerang sistem kekebalan di tubuh entok tersebut. Maka virus mata biru ini bisa membuat seluruh isi kandang itu mati semua kawan-kawan sekalian. Karena memang saya sudah membuat suatu penelitian lah, ada beberapa ekor entok yang memang bisa diselamatkan karena ada saya buat video itu cara mengobati virus mata biru. Ribet memang, tapi berhasil kawan-kawan sekalian. Itu saya mencari obatnya itu sampai dengan 2 tahun baru. 2 tahun saya cari obat ini, obat itu, mati. Obat ini, obat itu, obat tradisional lalu saya buat segala macam, mati. Tapi ada di video sebelumnya itu saya sudah memberikan tutorial cara mengobati entok virus mata biru sampai dengan sembuh kawan-kawan sekalian. Jadi ilmu ini ya tidak disia-siakan lah kalau bagi kawan-kawan sekalian yang ingin belajar. Cek video sebelumnya sebelum kawan-kawan sekalian sudah terkena virus mata biru. Maka sebelum kawan-kawan sekalian terkena cobaan tersebut, ya lebih bagus kawan-kawan sekalian sudah memiliki ilmu. Jangan sudah kena baru kawan-kawan sekalian sibuk belajar. Nah, karena di YouTube ini kan belum tentu semuanya itu benar. Jadi lebih baik karena saya sudah membuat videonya dan saya sudah mempraktekannya, lebih bagus kawan-kawan sekalian lihat saja dahulu, di riset sama konten-konten lain ataupun kreator-kreator lain, yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih cocok untuk penanganan obat virus mata biru. Nah, jadi setelah kawan-kawan sekalian sudah berhasil, maka bisa mencontoh di channel Entok Medan ini. Karena di sini saya beternak entok itu tidak terlalu banyak membeli dari luar, hanya fokus di ternakan, dibanyakkan. Jika terlalu berlebih populasi kandang maka saya jual. Dan juga ada entok yang saya masih menjadi agen juga kawan-kawan sekalian. Saya mengambil entok dari luar itu tapi tidak disatukan dengan entok yang ada di kandang saya. Saya karantina, yang mana entok tersebut ditujukan untuk dipotong ataupun diambil dagingnya, bukan untuk dibreedingkan kembali. Itu biasanya saya kirim keluar kota, tepatnya di Aceh, untuk dibuat masakan kawan-kawan sekalian, dimasakkan khas, di kari ataupun direndang ataupun di rica-rica kawan-kawan sekalian. Itu ya bebas dimasak di mana. Tapi memang entok yang dibreeding itu dan juga entok yang untuk dipotong itu harganya berbeda. Lebih mahal entok yang dibreedingkan kawan-kawan sekalian, karena entok tersebut ditujukan untuk dipelihara dengan jangka waktu yang panjang untuk menghasilkan anakan entok berkualitas. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.